Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widawati. Di sini saya akan mereview film tentang edukasi, yaitu Theresa Menfar, di mana film tersebut banyak menginspirasi seseorang. Dari film yang telah saya tonton, yaitu yang sebagai Asian, yaitu yang menderita disleksia atau penyakit hayalan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa seseorang memiliki kelebihan masing-masing di setiap bidangnya, dan sebagai orang tua pastinya harus memperhatikan dan mensupport anaknya untuk pendidikannya, baik itu cara belajarnya atau cara bermainnya. Dan untuk guru harus menjadi guru yang sabar dalam menghadapi anak-anak di sekitar lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Dan untuk seseorang itu nggak harus pinter di akademiknya saja, namun seseorang itu punya kelebihannya masing-masing, baik bidang seninya ataupun bidang lainnya. Seperti Eshan, yaitu dia senang sekali di bidang seninya, namun di akademiknya masih kurang. Terus lama-kelamaan dia belajar terus-menerus dan akhirnya dia bisa mengerjakan tugas sedikit demi sedikit. Serta sebagai orang tua, kita harus memperhatikan anak kita dan mensupportnya dalam hal apapun. Tidak boleh membanding-bandingkan ataupun menyalahkan dia. Dan untuk teman-teman, tidak boleh kita membuli satu sama lain, bahkan mencemoohnya atau menjelek-jelekan dia di depan umum. Karena kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain. Sekian review dari saya tentang film Theresa Menfar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahradina Mahira dari kelas 2E Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul Theresa Menfar. Nah, setelah saya menonton film Theresa Menfar ini, saya berpikir bahwa setiap anak, setiap orang itu pasti memiliki minat, bakatnya, dan keunggulannya masing-masing. Jadi gak bisa disamaratakan sama orang lain. Begitupun juga orang lain juga pasti memiliki minat, bakat, dan keunggulannya sendiri. Jadi pasti beda-beda. Film ini tuh menceritakan tentang seorang anak kecil bernama Ihsan yang di sekolahnya ini dia gak pandai dalam hal akademik, namun dia pandai dalam hal non-akademik, yaitu melukis. Nah, orang tuanya Ihsan ini tuh bingung kenapa Ihsan tuh seperti ini, dia tidak bisa mengikuti pelajaran akademik. Jadi orang tua Ihsan ini memasukkan Ihsan ke asrama gitu. Lalu Ihsan ini diajar oleh guru seni yang bernama Ram. Guru seni yang mengajar Ihsan ini mengetahui kalau Ihsan ini mengidap penyakit disleksia. Jadi guru yang bernama Ram ini memiliki pola pengajaran yang berbeda dari guru-guru yang lain. Dia ini mengajarkan anak didiknya ini belajar di luar buku-buku pelajaran gitu di sekolah. Dan respon anak-anaknya juga positif. Lalu sampai situ guru Ram ini nih menyadarkan orang tua Ihsan bahwa Ihsan ini sebenarnya ini memiliki keunggulannya sendiri, memiliki bakatnya sendiri. Jadi lama-lama guru yang bernama Ram ini dapat mendorong Ihsan ini menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih pintar.
Jadi lama-kelamaan ini Ihsan sendiri dapat percaya diri karena dorongan dari guru yang bernama Ram ini. Karena pola belajar Ram ini tuh bagus untuk Ihsan. Jadi Ihsan dapat mengikutinya dengan baik. Jadi menurut saya ini kesimpulannya ini dari film ini semua anak, semua orang tuh pasti memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Dia memang nggak bisa nih mengikuti hal akademik, tapi dia memiliki keunggulan di hal non akademik seperti Ihsan ini yang memiliki keunggulan di bidang seni. Dan juga Ihsan dipertemukan oleh guru yang dapat mendorong dan membimbing dia agar dia percaya diri, karena dia kan dulu dibully karena dia emang tidak pandai di sekolahnya dalam akademik. Jadi guru Ram ini mendorong Ihsan agar lebih percaya diri dalam mengerjakan sesuatu. Jadi cukup itu saja review film Tare Zaman Par dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Fatimah Zahra dengan NPM 21100 31064. Pada video kali ini saya akan mereview film yang berjudul Tare Zaman Par yang dirilis pada tahun 2007. Kesan yang saya dapat setelah menonton film ini adalah saya merasa tersentuh, sedih, kesal, dan rasanya perasaan saya campur aduk. Dan juga banyak sekali pelajaran yang saya dapat setelah menonton film ini. Alur film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Ihsan, seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang mempunyai kelainan disleksia. Kondisi ketidakmampuan belajar atau memahami sesuatu yang membuat pengidapnya kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti membaca dan menulis. Ihsan merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Dia mempunyai seorang kakak yang sangat berbeda dengannya. Lebih pintar, lebih aktif, dan lebih sering dibangga-banggakan. Ihsan adalah anak yang pendiam dan tidak punya teman. Karena kelainannya itu, Ihsan seringkali menjadi sasaran oleh guru dan teman-temannya. Karena Ihsan beberapa kali ini tidak naik kelas, sering kali Ihsan mendengar dan menerima kalimat bodoh, idiot dari orang sekitar kekurangan tersebut. Karena itulah orang tuanya berpikir mengirim Ihsan ke sebuah asrama dan berharap Ihsan dapat menjadi anak yang lebih baik dan dapat belajar membaca dan menulis seperti anak lainnya dan bisa berprestasi seperti kakaknya. Kita akan membahas sedikit tentang saudara atau kakak Ihsan yang dikenal pintar, aktif, dan sering mendapatkan juara. Ihsan selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya itu. Kembali lagi kepada keputusan orang tua Ihsan yang mengirim Ihsan ke sebuah asrama, tetapi Ihsan menolaknya. Namun ia tetap pergi dan mengikuti kemauan orang tuanya. Setelah sekian lama belajar di asrama, ternyata Ihsan tidak menunjukkan perubahannya. Dia masih kesulitan belajar membaca dan menghitung. Bahkan guru-guru di asrama memperlakukan Ihsan sama seperti di sekolahnya sebelum, di mana Ihsan selalu mendapat keluhan di semua gurunya. Namun semua orang hanya fokus kekurangannya Ihsan dan tidak melihat kelebihannya. Sampai suatu ketika guru seni yang berbeda dengan guru lainnya, dia bijaksana dan tidak melihat kekurangan dari diri Ihsan. Guru itu bernama Ram. Ialah salah satu orang yang melihat kemampuan dan bakat dari Ihsan. Ram mulai penasaran dengan Ihsan, mencari tahu kenapa Ihsan menjadi lebih pendiam, murung, dan tidak bersemangat setelah di asrama. Ram melihat tulisan Ihsan, mencoba mengamatinya. Dari sanalah Ram menyadari bahwa Ihsan mengidap disleksia. Ram juga melihat bahwa Ihsan mempunyai bakat melukis dan yang luar biasa dan bagus. Ram menyimpulkan bahwa teknik mengajar Ihsan disamakan dengan orang lain yang membuatnya merasa kesulitan dalam belajar. Ram melihat Ihsan sebagai anak yang pintar, memiliki keajaiban dan kekurangannya. Lalu Ram mencari cara membuat Ihsan percaya diri dengan menceritakan tokoh-tokoh hebat yang menderita disleksia. Dari cerita Ram itu, Ihsan menjadi lebih percaya diri dan membangkitkan semangat dalam dirinya. Ihsan menjadi semangat belajar dan harus belajar hingga dia mendapatkan suatu kejuaraan melukis. Pesan yang saya dapat dari film ini adalah semua anak pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi tidak dengan anak yang bodoh karena memiliki kekurangannya. Pasti ada satu
yang luar biasa dari kekurangannya yang tidak banyak orang menyadarinya. Kita harus lebih peka terhadap kelainan dihadapi orang lain. Jangan menjudge orang lain bodoh, idiot karena dia memiliki kekurangan. Tapi lihatlah bagaimana dia menerima kekurangan itu. Tidak ada anak yang mau terlahir kekurangan, tetapi setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Film ini menyampaikan pencerahan kepada kita, semua orang tua baik maupun guru, bahwa anak dengan disleksia adalah sebuah keajaiban. Jangan terlalu cepat menghakimi anak bodoh, idiot, dan stigma negatif lainnya. Film ini juga memberi banyak pandangan tentang apa itu disleksia, dan film ini berpesan untuk lebih peka terhadap mental seorang anak, bagaimana cara belajar dan menghadapi seorang yang memiliki kekurangan dan tetap memperlakukan sama dengan anak yang lainnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Anenda Ayu dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2E dengan NPM 21016310600120. Pada video kali ini saya akan mereview film yang berjudul Tare Zaman Par yang dirilis pada tahun 2007. Sebelum masuk ke alur filmnya, saya akan memberitahu bagaimana kesan yang saya rasakan pada saat menonton film ini, yaitu perasaan yang saya rasakan sangat emosional, terharu, sedih, dan juga kesal. Banyak sekali perasaan campur aduk yang saya rasakan saat menonton film Tare Zaman Par 2007 ini. Selain kesan yang saya dapatkan, banyak juga pesan yang saya dapatkan saat menonton dan setelah menonton film Tare Zaman Par 2007 ini. Oke, masuk ke alur cerita dari film Tare Zaman Par ini. Alur film ini menceritakan tentang seorang anak yang duduk di bangku sekolah dasar yang bernama Ihsan. Ihsan ini mengidap suatu kelainan yang bernama disleksia. Apa itu kelainan disleksia? Kelainan disleksia adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk belajar atau memahami sesuatu. Jadi pengidap disleksia ini tuh mengalami kesulitan seperti belajar membaca ataupun menulis. Ihsan merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Dia mempunyai seorang kakak laki-laki yang sangat berbeda dengannya. Dia lebih aktif, lebih pintar, dan lebih berprestasi. Ihsan adalah anak yang pendiam, pemurung, dan tidak punya teman. Karena kelainannya tersebut, Ihsan seringkali menjadi sasaran teman-temannya, bahkan guru-gurunya di sekolah. Seperti tidak jarang Ihsan mendengar perkataan seperti dasar bodoh, dasar idiot dari orang-orang di sekitarnya. Karena kekurangannya itu pula, Ihsan beberapa kali tidak naik kelas dan sering mendapatkan keluhan dari guru-gurunya yang membuat kedua orang tuanya berpikir untuk memasukkan Ihsan ke dalam suatu asrama. Keputusan orang tua Ihsan untuk memasukkan Ihsan ke dalam suatu asrama ini sebenarnya tidak mendapat persetujuan dari Ihsannya sendiri. Ihsan sangat menolak untuk dimasukkan ke dalam asrama tersebut, tetapi Ihsan tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa menuruti kemauan kedua orang tuanya. Akhirnya Ihsan pergi berangkat ke asrama itu dan mulai hidup di sana. Setelah sekian lama di asrama, ternyata Ihsan tidak kunjung menunjukkan perubahan. Ihsan masih kesulitan belajar, dan justru yang lebih parahnya adalah Ihsan menjadi anak yang lebih pemurung dan pendiam setelah di dalam asrama. Bahkan guru-guru di asrama memperlakukan Ihsan sama seperti di sekolahan sebelumnya, di mana Ihsan seringkali mendapatkan keluhan-keluhan dari guru-guru di asramanya itu. Namun semua orang hanya fokus kepada kekurangannya Ihsan sampai suatu ketika ada guru seni yang bernama Ram, di mana dia ini guru seni yang sangat bijaksana dan dia melihat sesuatu yang berbeda dari dalam diri Ihsan ini.
dimana semua orang melihat Ihsan sebagai anak yang bodoh, anak yang idiot, tetapi dia tidak melihat Ihsan seperti itu. Dia mempunyai pandangan yang berbeda terhadap Ihsan. Ram mulai penasaran dengan Ihsan, kenapa Ihsan menjadi lebih pendiam, pemurung, dan tidak bersemangat setelah di asrama. Ram mulai mempelajari apapun tulisan yang ditulis oleh Ihsan, dan saat itulah ia menyadari bahwa Ihsan mengidap disleksia. Ram juga melihat bahwa Ihsan mempunyai bakat melukis yang luar biasa. Ram menyimpulkan bahwa teknik mengajar yang diarahkan kepada Ihsan ini disamakan dengan anak-anak yang lainnya yang membuatnya kesulitan belajar. Itulah yang menjadi alasannya dia tidak bersemangat. Ram melihat Ihsan ini sebagai anak yang hebat dan memiliki keajaiban atas kekurangannya. Lalu Ram mencari cara untuk membangkitkan lagi rasa semangat dan kepercayaan diri Ihsan dengan cara menceritakan beberapa tokoh-tokoh hebat yang juga penderita disleksia dan juga memiliki kemampuan bakat melukis seperti Ihsan, di mana ceritanya Ram itu berhasil meningkatkan kepercayaan diri Ihsan dan membangkitkan rasa semangat belajarnya. Ihsan terus semangat belajar dan belajar hingga dia mendapatkan kejuaraan melukis. Oke, jadi segitu aja alur film dari Tare Zaman Par 2007. Jadi pesan yang saya dapatkan setelah menonton film Tare Zaman Par 2007 ini adalah bahwa tidak semua anak itu sama. Setiap anak pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada anak yang bodoh hanya karena ia memiliki banyak sekali kekurangan. Film ini menyampaikan pencerahan terhadap orang tua, guru, dan orang-orang sekitar bahwa anak dengan disleksia adalah suatu keajaiban. Jangan asal menghakimi anak itu bodoh, anak itu idiot, dan stigma negatif lainnya. Film ini juga memberi pandangan kita apa itu disleksia. Dan juga film ini itu mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap mental seorang anak, bagaimana cara belajar dan cara menghadapi seorang anak yang mempunyai kelainan atau kekurangan. Film ini juga mengajarkan kita untuk tetap memperlakukan seorang anak itu dengan sama ya. Mau dia mempunyai kekurangan atau tidak, kita harus tetap memperlakukannya dengan sama. Oke, itu aja review kesan dan pesan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan beberapa kesan dan pesan saya terhadap film Tare Zaman Par. Tare Zaman Par merupakan film sangat menyimpan makna besar dalam sisi pendidikan. Ketika saya menonton film ini, saya terhalut dengan adegan penuh makna di dalamnya. Di dalamnya yang terkandung nilai dan pesan moral yang dapat diambil, di antaranya nilai disiplin, kerja keras, religius, kreatif, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, peduli sosial, bertanggung jawab, dan komunikatif. Salah satu sisi moral yang sangat besar yaitu menghargai kemampuan manusia itu sendiri, di mana film tersebut menceritakan betapa pintarnya pemeran utama, namun tidak sesuai dengan program pemerintah di sana, yang mengharuskan siswa mempunyai keahlian dari berbanyaknya bidang. Mungkin ia adalah salah satu manusia yang bodoh jika harus mengikuti peraturan pemerintah. Namun ia adalah anak yang sangat jenius dalam bidang yang ia kuasai itu sendiri. Makna lain yang bisa saya ambil dari film ini adalah setiap anak itu spesial. Tidak ada di dunia ini seseorang yang dilahirkan untuk gagal. Sebagai orang tua atau guru di sekolah, tidak bisa memarahi anak begitu saja ketika melakukan kesalahan. Justru seharusnya mendidik anak tersebut untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang terakhir, setiap anak pasti mempunyai bakat dan kelebihan itu sendiri. Jangan menekan kekurangan, tapi yakinkan anak bahwa di balik kekurangan yang ia miliki terselip kelebihan yang telah Allah karuniai.